Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Fahrudina, Ketua dari kelompok 1 di Strategi Pembelajaran Ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran. Dan pada kelompok 1 ini ada beberapa anggota. Yang pertama adalah ada Anissa Kusuma Esa Putri, ada Eka Gita Agustiani, ada saya Fahrudina, ada Salma Tiara, dan juga Sri Andini Widyastuti. Baik, yang pertama kita akan mengenal mengenai pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut para ahli sangat banyak, namun saya akan mengutip pengertian yang dijelaskan oleh Pribadi dan juga Warsita dalam bukunya. Di tahun 2009, Pribadi menjelaskan bahwasannya pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Dan pengertian ini senada seperti yang disampaikan oleh Jent. Adapun pengertian yang disampaikan oleh Warsita, pembelajaran adalah instruction, yakni suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk pembelajaran atau membelajarkan peserta didik. Nah, itu yang disampaikan oleh Warsita pada 2008. Dikutip juga dalam bukunya bahwa menurut Depdiknas, dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Rekan-rekan mahasiswa semua, kita dapat mengambil kesimpulan dan mengetahui bahwasannya proses pembelajaran itu adalah sesuatu yang sengaja dilakukan. Karena apa? Di sini kita bisa mempertemukan beberapa variabel ataupun pihak, yaitu pendidik, peserta didik, dan juga sumber pendidikan di sebuah ruang lingkup belajar. Jadi walaupun daring ataupun luring, pembelajaran tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa dicegah. Jadi di saat kita daring sekalipun, di saat peserta didik bertatap muka baik sinkronus maupun asinkronus, tapi menyertakan sumber belajar dan juga lingkungan pembelajaran, maka terjadilah proses pembelajaran yang mengakibatkan kita sebagai peserta didik belajar. Begitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ciri-ciri belajar. Menurut Muhammad Surya, ciri belajar dapat dilihat dari perubahan perilaku. Yang pertama, ada perubahan yang disadari dan sengaja. Perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja yang dilakukan oleh individu tersebut. Yang kedua, adanya perubahan yang berkelanjutan atau perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang pada dasarnya telah dimiliki oleh individu itu sendiri. Yang ketiga, ada perubahan fungsional. Setiap perubahan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu itu sendiri. Yang keempat, ada perubahan yang bersifat positif. Perubahan yang terjadi memiliki manfaat dan menunjukkan ke arah kemajuan. Lalu yang kelima, ada perubahan yang bersifat aktif. Individu akan aktif berupaya untuk melakukan perubahan. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang terjadi pada individu cenderung tetap dan sudah menjadi bagian dalam dirinya. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Seperti namanya, dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, ada perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Begitu pula memperoleh keterampilan dalam menerapkan teori-teori belajar. Lalu ada ciri-ciri belajar dan pembelajaran secara umum. Yang pertama, ada belajar dapat menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau sengaja. Yang kedua, belajar merupakan suatu interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Gita Agustiani dengan NIM 1904940 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Saat berlangsungnya pembelajaran, apabila tidak ada perhatian dari siswa maupun guru, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik.
Perhatian siswa akan muncul apabila bahan pelajaran yang dihadapinya merupakan hal yang dibutuhkannya. Karena jika pelajaran itu merupakan suatu hal yang dibutuhkannya, maka perhatian yang akan diberikan oleh siswa akan semakin besar. Motivasi menurut makmum adalah suatu kekuatan, tenaga, daya, dan keadaan kompleks juga kesiapsediaan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, baik disadari maupun tanpa disadari. Motivasi berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, karena jika siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran, maka siswa akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua itu ada prinsip keaktifan. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang siswa dituntut untuk aktif. Keaktifan dapat berupa fisik maupun psikis. Keaktifan fisik yaitu membaca, mendengar, menulis, dan sebagainya. Sedangkan keaktifan psikis seperti yaitu mengolah pengetahuan yang diperolehnya melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Dalam pembelajaran, guru hanya merangsang keaktifan siswa dengan menyajikan bahan pelajaran. Yang ketiga itu ada prinsip keterlibatan langsung. Pembelajaran merupakan aktivitas belajar dan mengajar. Maka guru dan peserta didik dilibatkan secara langsung pada kegiatan pembelajaran. Keterlibatan secara langsung dilakukan agar siswa merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga ia menikmati jalannya pembelajaran. Pembelajaran secara langsung tidak hanya sekedar duduk dan mendengarkan guru di kelas, namun bagaimana peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajarannya. Yang keempat ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan dalam pembelajaran dikemukakan dalam 3 teori. Dalam teori pertama yaitu teori daya, menekankan pentingnya prinsip pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa. Yang kedua ada teori koneksionisme dan yang ketiga teori psikologi conditioning response. Kedua teori itu sama-sama menekankan pengulangan untuk membentuk respons yang benar dan membentuk kebiasaan. Namun, ketiga teori tersebut sama-sama menekankan pentingnya prinsip pengulangan walaupun dengan tujuan yang berbeda. Karena dengan dilakukannya pengulangan secara terus-menerus terhadap materi pembelajaran, maka materi tersebut akan selalu diingat oleh siswa. Yang kelima itu ada prinsip perbedaan individu. Peserta didik merupakan individu yang unik, di mana setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya pendidik memperhatikan perbedaan individu dalam kelas, sehingga dapat memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Dan guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada proses evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti, walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan individu merupakan prinsip dalam pembelajaran yang tidak boleh dikesampingkan demi keberhasilan dalam pembelajaran. Yang keenam ada prinsip tantangan. Peserta didik tidak akan merasa tertantang apabila selalu diberikan kemudahan oleh pendidik. Sebab tanpa tantangan, peserta didik akan kurang kreatif, sehingga materi yang diterimanya tidak akan berkesan. Maka dari itu, peserta didik harus diberikan materi pembelajaran yang menantang agar dapat bersungguh-sungguh dalam menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang ketujuh ada prinsip balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan dalam pembelajaran ditekankan dengan teori operant conditioning. Dalam teori ini menjelaskan bahwa peserta didik akan belajar dengan bersemangat apabila mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik tersebut merupakan balikan dan penguatan yang akan berpengaruh baik bagi hasil belajar yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut Henry Ellington adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar.
Tujuan pembelajaran memiliki kedudukan yang penting karena tujuan pembelajaran merupakan landasan bagi penentu isi atau materi bahan ajar, penentuan dan pengembangan strategi pembelajaran, serta penentuan dan pengembangan alat evaluasi. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan pernyataan umum tentang hasil belajar yang diinginkan yang mengacu pada struktur orientasi. Contohnya yaitu agar siswa memahami konsep-konsep penting yang tercangkup dalam suatu bidang studi. Sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan khusus tentang hasil belajar yang diinginkan yang mengacu pada konstruk tertentu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sriani Dwiastuti dengan NIM 1901180. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Menurut Mike Hasan, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang telah benar-benar dikuasai oleh seseorang yang memang telah menjadi salah satu bagian dari dirinya, sehingga hal tersebut dapat melakukan beberapa perilaku yang sifatnya kognitif, efektif, yang dilakukan dengan sebaik mungkin. Kompetensi juga merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Baik guru maupun siswa perlu memahami kompetensi yang harus dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan untuk mempermudah merancang strategi dan indikator keberhasilannya. Terdapat 6 aspek dalam kompetensi, yaitu pemahaman, pengetahuan, kemahiran, nilai, sikap, dan minat. Lalu ada klasifikasi kompetensi. Yang pertama, kompetensi lulusan, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, kompetensi SD atau MI, kompetensi lulusan SMA, kompetensi lulusan SMP. Terus yang kedua, kompetensi standar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan yang diikutinya. Misalnya, kompetensi yang harus dicapai oleh mata pelajaran IPA di SMP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi yang diberikan dalam kelas pada jenjang tertentu. Kompetensi dibagi dua, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Kompetensi dasar merupakan suatu karakteristik utama yang harus dimiliki seseorang agar dapat melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Lalu kompetensi pembeda merupakan faktor yang membedakan antara individu yang kinerjanya tinggi dengan individu yang kinerjanya rendah. Lalu menurut Charles, kompetensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, personal kompetensi. Ini merupakan suatu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian seseorang. Lalu yang kedua, profesional kompetensi. Merupakan suatu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan serta penyelesaian tugas-tugas tertentu dalam pekerjaan. Lalu yang ketiga, sosial kompetensi merupakan kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Kusumasa Putri di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran sukses. Pembelajaran sukses dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang ada. Pembelajaran sukses adalah pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif dapat berhasil apabila adanya dukungan dari kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Sebagai seorang guru harus dapat menjelaskan secara singkat, jelas dan padat mengenai pembelajaran agar dapat mudah dipahami oleh siswanya.
Ciri keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari kadar kegiatan siswa. Semakin tinggi motivasi dan minat belajar seorang siswa, maka semakin tinggi pula persentase keberhasilan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti dari dalam diri siswa ini masing-masing, dan dari eksternal seperti lingkungan pembelajaran siswa. Apabila tidak adanya keseimbangan dari keduanya, maka semakin kecil pula persentase keberhasilan pembelajaran.